Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Direktur Penyidikan KPK Bapak Ahmad Taufik Hussein, yang kami hormati dan selalu banggakan. Kawan-kawan jurnalis yang selalu setia membersamai dan mendukung KPK, tidak kenal lelah, tidak kenal waktu. Baik, pada kesempatan kali ini, Jumat 3 Juli 2026, kami akan menyampaikan secara lengkap terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di wilayah Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Langkat, terkait dengan dugaan suap proyek. Baik, untuk berikutnya kepada Pak Dirdik, kami persilahkan untuk menyampaikan kronologi, konstruksi, dan juga pihak-pihak yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Kami persilahkan. Terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih rekan-rekan pers yang masih ada di ruangan ini dan masih setia sama KPK. Untuk kesekian kalinya kita melakukan penyelidikan tertutup di daerah. Seperti kemarin kami sudah sampaikan bahwa tangan-tangan penegakan hukum, penegakan korupsi kita akan lakukan ketika memang masih ada perilaku-perilaku koruptif yang masih ada di daerah, sehingga kita juga tidak akan segan-segan akan melakukan penindakan. Jadi pada kesempatan malam ini, tadi disampaikan oleh Mas Jubir bahwa betul kita melakukan kegiatan tertangkap tangan untuk dugaan tindak pidana korupsi terkait suap proyek di Kabupaten Langkat tahun 2025-2026. Untuk konstruksi perkaranya sebagai berikut. Pada tahun 2025, Saudara YQB selaku pihak swasta sekaligus tim sukses SAF pada Pilkada 2024 mendapat paket pekerjaan proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Pemukiman Langkat melalui metode pengadaan langsung atau PL. Melalui koordinasi dengan PPK Saudara IM yang saat itu menjabat sebagai Kepala Disperkim Langkat. Dengan rincian proyeknya yaitu di Dinas Pendidikan Langkat sebanyak 80 paket pekerjaan yang mencapai total 9,5 miliar rupiah. Dan di Dinas Perkim Langkat sebanyak 5 paket pekerjaan senilai total 748 juta rupiah. Bahwa selanjutnya Saudara SAF selaku Bupati Langkat periode 2025-2030 atas pekerjaan yang diberikan kepada YKB meminta fee 10% dari setiap proyek di Dinas Pendidikan dan 17% dari proyek Disperkim. Akhirnya disepakati untuk besaran fee proyek tersebut, yaitu untuk di Dinas Pendidikan sebesar 990 juta rupiah, dan untuk di Dinas Perkim total 126,8 juta. Atas permintaan fee tersebut sampai dengan 5 April 2026, YQB telah memberikan uang kepada SAF sejumlah total 800 juta rupiah dengan rincian tahun 2025 sebesar 500 juta, ini dalam bentuk transfer 2 kali melalui Saudara ZK selaku driver Bupati. Kemudian pada bulan Mei 2025 sejumlah 150 juta melalui perantara. Selanjutnya pada April 2026, 150 juta lagi melalui Saudara ZK.
Pada akhir Juni 2026, SAF kembali meminta kepada saudara YQB sejumlah 300 juta sebagai bagian dari komitmen fee yang telah disepakati di awal tahun 2025. Namun pada 1 Juli 2026, YQB menyampaikan bahwa hanya sanggup memenuhi permintaan dari saudara SAF total 100 juta. Kemudian tim KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup, turun ke lapangan. Pada hari Rabu 1 Juli 2026, sekitar pukul 9 malam, SAF menghubungi YKB untuk bertemu setelah selesai acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKAPSI. Namun demikian, sekitar pukul 11 malam, ZKF menghubungi YKB untuk meminta SAF balik arah, karena ini sudah terlanjur kembali dari acara. Namun itu disebabkan SAF mengetahui ada tim KPK sedang berada di Kabupaten Langkat. Jadi rupanya kedatangan tim juga sudah dimonitor oleh SAF. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026, YKB dihubungi oleh SAF melalui saudara SYH. Ini orang dekat Bupati dan sekaligus mantan anggota DPRD Sumut. Disampaikan oleh SYH bahwa situasi sedang memanas, sehingga kesepakatan pemberian uang 100 juta yang diminta oleh SAF untuk diserahkan melalui SYH. Bahwa kemudian sekitar pukul 8 pagi, YKB dan SYH bertemu di sebuah kafe di Medan, Kota Medan, untuk serah terima uang 100 juta yang disepakati untuk SAF. Selanjutnya saat SYH dalam perjalanan menuju Kota Binjai, artinya penyerahan serah terima uang yang 100 juta sudah dilakukan, tim KPK di lapangan kemudian berhasil mengamankan uang 100 juta yang ditemukan di bawah jok kursi di mobil yang ditumpangi oleh saudara SYH. Selanjutnya dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim KPK mengamankan total sejumlah 7 orang di wilayah Kabupaten Langkat, kemudian ada di Kota Binjai dan Kota Medan, yaitu yang pertama saudara SAF sendiri selaku Bupati Langkat periode 2025-2030, saudara YKB selaku pihak swasta sekaligus tim sukses saudara SAF pada Pilkada 2024. Yang ketiga saudara IM, ini selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan Langkat. Yang keempat saudara SYH selaku orang dekat Bupati sekaligus mantan anggota DPRD Sumut. Saudara AKB selaku ajudan, saudara ZK selaku driver Bupati, dan yang ketujuh saudara SG selaku pihak swasta. Selain itu, tim KPK juga turut mengamankan sejumlah barang bukti, yaitu berupa uang tunai sebesar 100 juta yang diamankan dari mobil saudara SYH setelah tadi ada penyerahan. Kemudian yang kedua, barang bukti berikutnya, uang tunai dalam bentuk valuta asing. Kalau di total senilai 1,22 miliar. Ini ada rinciannya, yaitu SGD sebesar 66.950, kemudian ringgit Malaysia 11.000 dan rupiah sebanyak 244,7 juta. Tim juga menemukan
55 keping logam platinum dengan total berat kurang lebih 55 kg di mobil SAF, yang terhadap barang bukti ini 50 keping logam ini nanti kita akan lihat keasliannya. Kita akan panggil ahli untuk mengetahui keaslian dari logam platinum ini. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, ada 2 rekening bank atas nama SAF dengan total senilai 2,27 miliar. Dan tim juga mengamankan barang bukti elektronik BBE dan sejumlah dokumen lainnya. Bahwa terkait kegiatan tertangkap tangan tersebut, selain adanya dugaan tindak pidana korupsi suap terkait proyek di lingkungan PMK Pelangkat, KPK juga menemukan adanya dugaan penerimaan lainnya, yaitu penerimaan gratifikasi oleh saudara SAF dengan total sekurang-kurangnya 3,5 miliar. Yaitu diantaranya diduga terkait dengan mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan, serta camat di Kabupaten Langkat. Dan hal ini juga diketahui di lapangan bahwa ini juga telah menimbulkan keresahan di lingkungan ASN ya, di PMK Pelangkat. Kemudian yang kedua juga terkait pengangkatan jabatan kepala sekolah SD maupun SMP, di mana ketika jabatan kepala sekolah tersebut diperdagangkan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya tata kelola pemerintahan, tapi juga masa depan pendidikan anak-anak. Yang ketiga juga terkait dengan pengadaan seragam sekolah. Selanjutnya untuk kegiatan penetapan dan penantanan tersangka, berdasarkan kecukupan bukti permulaan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait suap di lingkungan Kabupaten Langkat dan penerimaan gratifikasi, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Yang pertama, saudara SAF selaku Bupati Langkat periode tahun 2025-2030. Kemudian saudara YKB selaku pihak swasta sekaligus yang bersangkutan adalah tim sukses saudara SAF pada Pilkada tahun 2024. Atas perbuatannya terhadap saudara SAF sebagai penerima diduga telah melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B dan atau pasal 12B besar penerimaan gratifikasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara terhadap saudara YKB selaku pemberi disangkakan telah melanggar pasal 605 atau 606 ayat 1 Undang-Undang 1 Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari ke depan. Ini penahanan tingkat penyidikan pertama selama 20 hari terhitung sejak tanggal 3 Juli hari ini sampai dengan tanggal 22 Juli 2026. Untuk penahanan, tempat penahanan saudara SAF dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, sedangkan terhadap saudara YKB dilakukan penahanan di Rutan Polda Sumatera Utara. Jadi kita penitipan penahanan di Medan. Bahwa dalam kesempatan ini KPK juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada seluruh pihak yang telah mendukung dan berkontribusi untuk kegiatan penyelidikan tertutup hingga kemudian ada peristiwa tertangkap tangan yang dilakukan oleh tim KPK khususnya kepada Polri yang dari awal sudah melakukan bantuan pengamanan dan peminjaman tempat
sekaligus untuk tempat penahanan tersangka yang sementara kita titipkan di rutan Polda Sumut. Demikian kami sampaikan untuk konstruksi perkara dan kronologis peristiwa kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK. Selanjutnya mungkin ada pesan-pesan nanti yang akan disampaikan oleh Mas Jubir. Mas Budi, silakan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dirdik yang telah menyampaikan secara lengkap bagaimana konstruksi perkara kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan di wilayah Sumatera Utara. Kemudian terkait dengan kronologi peristiwanya dan tentunya pihak-pihak yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Saudara SAF selaku Bupati Langkat dan juga Saudara YQB ya, selaku pihak swasta atau dalam perkara ini selaku pihak pemberi. Dari peristiwa tertangkap tangan ini tentu ini menjadi sesuatu yang ironis karena terjadi di sela-sela acara forum APKASI yang saat ini sedang berlangsung di Sumatera Utara, di mana APKASI sebagai wadah pemerintah daerah yang membahas upaya peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, namun justru dicederai dengan adanya peristiwa tertangkap tangan ini. Selain itu, perkara ini juga menambah deretan penindakan di Kabupaten Langkat untuk kali kedua. Sebelumnya terjadi pada tahun 2022, di mana mantan Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin diputus bersalah atas pengaturan proyek pekerjaan di Dinas PUPR dan juga di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat. Ironisnya, Saudara SAF merupakan wakil bupati saat itu, kemudian menjadi PLT Bupati dan terpilih menjadi Bupati periode 2025-2030. Sehingga peristiwa tertangkap tangan kali ini seolah menjadi praktik korupsi yang back to back, bahkan seperti regenerasi pelaku korupsi di Kabupaten Langkat. Oleh karena itu KPK mengingatkan agar wakil bupati yang nantinya meneruskan kepemimpinan di Kabupaten Langkat untuk bisa menjaga amanah rakyat. Jangan sampai kepercayaan publik kembali dikhianati oleh praktik-praktik korupsi yang masih terus berulang. Terjeratnya kembali Bupati Langkat ini juga menjadi peringatan keras bagi jajaran pemerintah daerah. Sinyal tersebut terpotret dari instrumen pencegahan korupsi di dalam MCSP melalui fungsi koordinasi dan supervisi KPK, di mana dalam dashboard MCSP terlihat skornya turun tajam dari skor 84 tahun 2024 menjadi berada pada skor 61 pada tahun 2025. Pun hasil SPI, Survei Penilaian Integritas Kabupaten Langkat juga menyisakan tinta merah, nilainya hanya naik tipis dari 66,3 pada tahun 2024 menjadi 69,95 di tahun 2025. Di mana skor itu tentunya masih menempatkan Kabupaten Langkat berada pada kategori rentan. Untuk itu KPK kembali mengajak seluruh pemerintah daerah menjadikan perkara ini sebagai pembelajaran demi mencapai tujuan pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjaga setiap rupiah uang rakyat. Baik, rekan-rekan jurnalis, sebelum kita membuka sesi tanya jawab terkait dengan perkara ini, kita akan menunjukkan barang bukti yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini. Uang yang ditunjukkan ini adalah uang 100 juta yang diamankan di dalam mobil saudara SYH
yang dibawa dari Medan ke kota Binjai yang kemudian diamankan oleh tim KPK, ditempatkan di bawah jok mobil, ya, bagian penumpang bagian depan. Kemudian uang dalam bentuk valuta asing dengan total nilai ekuivalen 1,2 miliar rupiah yang terdiri dari Singapura dolar, ringgit Malaysia, dan juga sebagian rupiah lainnya yang diamankan dari rumah pribadi saudara SAF. Cukup, teman-teman? Baik, teman-teman, kita akan buka sesi tanya-jawab. Khusus perkara ini, sesi 1, silakan. Seperti yang sudah sangat jelas, lengkap, dipahami. Ada 1, Mbak Satya, 2, Mas Yudi, 3, Mas Rio. Ya, silakan, Mbak Satya. Selamat malam, Pak Malam, Dirdik Mas Satya. dan Mas Jubir. Ini mau tanya aja, kemarin yang OTT di Kuansing kan juga diketahui duluan, terus yang Langkat juga. Ini kenapa sih kalau boleh tahu, maksudnya kok beberapa kali kompak banget nih ada bocor-bocor begini. Ini gimana tanggapannya? Makasih, itu aja. Terima kasih Mbak Sasha terkait dugaan kebocoran informasi kegiatan penyelidikan tertutup KPK. Kedua, kita ke Mas Yudi yang sudah memegang mic juga. Silakan. Selamat malam Mas Budi, Pak Taufik. Mas sedikit aja terkait kenapa nih penahanan yang pihak swasta ada di Polda mana tadi? Sumut ya. Berbeda dengan yang sebelumnya kan langsung dibawa ya. Terus kedua, untuk platina ini sebagai barter apa ya, kan itu di atas emas kalau nggak salah harganya ya. Nah itu aja, terima kasih. 2 poin ya terkait penahanan dan juga barbuk dalam bentuk logam mulia platina. Silakan Mas Rio. Ya, malam Pak Taufik, Mas Budi. 2 pertanyaan. Pertama, kemarin yang tadi juga udah disinggung sama Mas Budi. Kemarin kan yang Kuansing dari PLT Bupati sekarang tersangka korupsi. Sekarang juga PLT Bupati jadi tersangka korupsi. Ini 2 kali lah dejavu gitu kan. Ini bagaimana KPK memandang fenomena berikut. Itu pertama. Kedua, Komisi 2 DPR menanggapi yang OTT kemarin, itu dia bilang kayaknya kepala daerah perlu dinaikkan gajinya gitu kan. Karena kan ini juga kebetulan OTT-nya juga kepala daerah. Bagaimana KPK memandang usulan tersebut gitu? Apa gaji naik maka tidak ada korupsi? Makasih. Mas Bud, aja. Ya silakan Mas Mario. Ya, ini mau sedikit menambahkan saja. Pertama terkait koreksi bahwa berkaitan soal angkat sebenarnya bukan 2 gitu loh. Itu 3. Tapi yang satu yang ketiga ini justru ketangkep ketika dia menjadi gubernur. Yaitu Samsul Arifin 2 periode sebagai Bupati Langkat. Dan tindak pidana yang dilakukan pun berkaitan soal ada di Langkat. Jadi 3. Itu 2 periode. Samsul Arifin itu 2 kali 1999, 2024, 2024, 2028. Nah, kemudian ini KPK mengkoreksinya itu seperti apa? Ada makhluk apa di Langkat sehingga selalu terjadi korupsi di Langkat? Begitu juga Tulung Agung. Berkamuflase. Jadi setiap yang ditinggalkan kepala daerah yang OTT pasti ngikut. Bagaimana Samrial kemudian turun ke Anas Makmun di Riau, terus turun lagi ke, ini sebenarnya ada apa gitu? Ada makhluk apa di setiap tempat yang dilakukan penangkapan OTT terhadap kepala daerah yang dilakukan KPK?
bergenerasi, bertumbuh. Kira-kira mungkin Mas Budi yang cukup pakar dalam pencegahan ini harus menemukan formulasi yang lebih efektif. Setiap daerah itu kenapa selalu tumbuh mati satu, tumbuh 2.000 pelaku korupsinya? Atau memang pencegahannya menanam bibit subur di sana sehingga bertumbuh kembang yang terjadi di sana. Kemudian ini apa ada kaitan pengembangan lain terkait penerimaan lain? Informasi yang saya lakukan ada satu orang lagi yang akan dibawa ke Gedung Merah Putih berinisial B, yang saya ketahui kalau enggak dia adalah kadis lapas, kepala lapas, atau dia ketua ormas terbesar di Langkat. Ini apa kaitannya pemanggilan sosok inisial B ini berkaitan soal Bupati Langkat? Ya itu aja dulu, makasih. Terima kasih Mas Mario. Ada 4 penanya, Pak Didik, Mbak Sasha, Mas Yudi, Mas Rio, dan Mas Mario. Silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama ke Mbak Sasha dulu ya. Ini ada kenapa diketahui duluan, termasuk yang Kuansing. Jadi gini, terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup, memang semestinya itu kan tidak diketahui ya. Beda dengan misalkan penyelidikan yang memang terbuka, walaupun belum disampaikan ke publik, tapi karena namanya penyelidikan terbuka, artinya ada pihak-pihak yang diminta yang klarifikasi. Jadi kalau itu bocor ya mungkin bukan karena bocor. Mungkin karena orang-orang yang diminta klarifikasi itu memberikan informasi baik ke media atau apa. Terkait untuk penyelidikan tertutup, memang semestinya itu tidak diketahui publik, atau artinya tidak ada pihak-pihak yang dimintai oleh tim penyelidik untuk diklarifikasi. Artinya tim penyelidik langsung turun ke lapangan. Nah, ketika turun ke lapangan itulah ada mungkin indikasi-indikasi diketahui karena memang mungkin orangnya sudah pernah datang ke Langkat, atau memang ada informasi-informasi yang diketahui ini orang-orang KPK. Jadi itu masih perlu dilakukan pendalaman-pendalaman lagi oleh tim KPK. Apakah nanti kita juga akan melakukan evaluasi, apakah pada saat mungkin turun ke lapangan itu tidak bersama-sama atau berkerombongan gitu, satu persatu, atau memang kita seperti apa untuk menghindari hal-hal yang mungkin tidak bocor dari dalam, tetapi itu diduga-duga oleh pihak-pihak di luar, sehingga kemudian itu sampai informasi ke pihak-pihak yang memang menjadi target kita. Jadi memang ini masih perlu pendalaman lebih lanjut untuk kenapa pihak-pihak luar itu mengetahui kemudian informasi-informasi bahwa tim akan turun ke Langkat gitu. Jadi ini bukan memang bocor dari luar, tapi memang ini dugaan-dugaan saja bahwa orang itu mungkin pun juga mengira-ngira bahwa ada tim KPK yang turun ke daerah gitu, sehingga kemudian dilakukan antisipasi-antisipasi, tetapi tadi karena memang ada niat yang memang sudah apa istilahnya sudah terencana dari awal, dan ini kan bukan pemberian yang pertama ya, udah kesekian kalinya, sehingga tetap ada kejahatan itu tidak sempurna. Dari ilmu kejahatan kan selalu ada meninggalkan jejak-jejak, sehingga tim di lapangan tetap berupaya untuk melakukan penyelidikannya. Namanya penyelidikan kan kegiatan serangkaian penyelidik, ada interview, observasi, surveillance, sehingga tetap menemukan kemudian peristiwa-peristiwa yang diduga ada tertangkap tangan untuk tindak pidana korupsi. Kira-kira begitu ya, Mas Mbak Tasha. Kemudian yang kedua dari Mas Yudi, ada swasta yang tidak dibawa, itu memang karena ada kendala, ini karena kendala daerah, di daerah Mas. Ada saat tim sedang mengamankan satu pihak dari pihak swasta, kemudian melakukan pemeriksaan, kemudian tim juga mengamankan pihak-pihak lain, karena waktunya tidak bersamaan, sehingga
membutuhkan waktu untuk konsolidasi tim membawa ke Jakarta. Gitu. Nah, pada saat waktu yang berbedaan itu, ada yang saat-saat terakhir, detik-detik terakhir ketika dibawa, ada keterbatasan tiket penerbangan, sehingga yang hanya bisa dibawa adalah PN. Karena ada keterbatasan nih di daerah untuk tiket ke Jakartanya. Kalau ke Jakarta ke Medan kayaknya tidak ada masalah tuh. Tapi dari daerah ke Jakartanya kayaknya sudah full. Ya, itu sedang dievaluasi juga kemarin dari tim untuk kemudian hal-hal kegiatan-kegiatan yang mungkin akan ada lagi di daerah seperti ini, itu juga jadi evaluasi nanti seperti apa. Tapi kami pastikan bahwa pelaksanaan kegiatan penahanan dan kegiatan-kegiatan penyidikan berikutnya itu tidak terhalang oleh itu. Karena kita sudah ada teknologi, kita akan lakukan video call untuk penyerahan administrasi penyidikannya, itu tidak ada masalah terkait itu. Kemudian yang kedua dari Mas Yudi untuk BB Platinum ya. Tadi ini memang tempat diamankan oleh tim di lapangan karena memang kegiatan di TKP itu harus diamankan semua. Memang ada beberapa 55 keping tadi ya, 55 keping. Itu tertulisnya platinum. Kan biasanya kalau yang platinum gitu ya, ini tertulisnya di fisik kepingannya itu platinum gitu. Dengan berat ada variasi, ada yang 32 ons, ada yang 16 ons, jadi variasi ada dari 55 itu. Sehingga kemudian ini juga menjadi barang bukti yang diamankan karena memang ditemukan di TKP. Tetapi nanti kemudian ada klarifikasi terhadap SAF, permintaan keterangan, baik itu mengenai sumbernya, asal-usulnya seperti apa, dan terkait dengan keasliannya juga kita akan minta kepada ahli, mungkin dari Antam, Pegadaian yang memang mempunyai kualifikasi untuk mengetahui barang itu asli atau tidak. Tapi kita dugaan awal bahwa itu ada nilainya. Karena kalau dinilai, kita lihat browsing ya di website yang umum gitu, bahwa itu bernilai kalau per kepingnya itu 900 jutaan ya. Jadi sudah dicek di website. Sehingga kalau dikalikan 55 keping itu sekitar 40-an M. Nah, itu masih dugaan awal karena kita harus pastikan lagi keaslian dari fisik kepingannya itu. Itu ya Mas Yudi. Kemudian yang berikutnya Mas Rio, ini tren kenapa PLT kemudian jadi bupati kena OTT dan itu sudah kita lakukan berkali-kali. Ya ini kembali ke pihak kesadaran dari pejabat negaranya. Karena memang walaupun tadi sudah disampaikan oleh Mas Jubir, kita sudah melakukan upaya-upaya pencegahan, ada monitoring, ada bahkan penilaian SPI, kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk pencegahannya. Tetapi sekali lagi kita harus berterima kasih kepada masyarakat, karena selain KPK juga harus melakukan pengawasan di daerah-daerah, tapi terbukti ada peran serta masyarakat yang memang kita sudah lakukan penggalangan untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Nah ini kita kan tidak bisa membendung ya ketika memang ada masyarakat yang ingin berkontribusi, ingin berperan aktif untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, kemudian melaporkan ke KPK. Nah ini memang menjadi bagian lagi evaluasi di pencegahan nantinya, karena kita memang ada program namanya di pencegahan itu pencegahan pasca penindakan. Nah ini juga akan menjadi tindakan-tindakan terus-menerus yang akan dilakukan, walaupun mungkin tempatnya tadi diingatkan oleh Bang Mario, ini sudah ketiga kalinya ya Bang. Kalau nggak salah dulu Samsul Arifin ya, itu gubernur tapi dia juga jadi bupati. Nah itu juga nanti akan dievaluasi di pencegahan. Apa hal-hal yang memang menjadi titik krusialnya di mana? Yang pasti memang karena ini laporan pengaduan masyarakat, ya penindakan tetap akan bekerja gitu. Walaupun kemudian memang akan ada evaluasi-evaluasi dari sisi pencegahannya. Terkait untuk
naik gaji, ya ini mungkin bisa ditanyakan ke Kementerian Keuangan nih, atau ke pemerintah daerah seperti apa untuk take home pay yang mestinya bisa dirasakan kepala daerah tidak butuh lagi ada penghasilan-penghasilan dari luar. Tapi itu pun juga sudah ada beberapa kajian-kajian yang juga sudah dilakukan oleh teman-teman di Litbang KPK bahwa tidak ada korelasi langsung gitu antara naiknya gaji seorang pejabat negara dengan perilaku-perilaku korupsi yang kita temukan modus-modusnya ya tetap saja ada gitu. Kembali ke integritas masing-masing pejabat negaranya mungkin. Itu ya Mas Rio. Yang terakhir mungkin dari Bang Mario ini hanya mengingatkan aja tadi ya. Untuk jumlah penindakan di Kabupaten Langkat dan penerimaan lain inisial B. Betul ya? Nah ini nanti kita akan dalami juga informasinya Bang Mario. Tapi yang kita amankan tadi seperti yang sudah disampaikan, kita mengamankan ada 7 pihak yang ikut diamankan pada saat itu. Untuk penerimaan-penerimaan lainnya terkait gratifikasi yaitu nanti akan menjadi pengembangan di penyidikan. Apakah penerimaan-penerimaan ini juga murni gratifikasi? Tadi juga sempat dibahas di expose di gelar perkara bahwa terkait penerimaan-penerimaan lain yang dilakukan oleh Bupati, sementara yang didapatkan atau hasil penyelidikan oleh tim penyelidik yang tadi sudah digelarkan, yang sudah digelar perkarakan ya, itu menyangkut suap dan gratifikasi. Untuk pihak-pihaknya baru hanya ada 2 terkait SAF dan YQB. Demikian. Baik, terima kasih Pak Didik. Semuanya sudah dijawab secara lengkap. Kita buka lagi khusus perkara ini jika masih ada. Cukup? Nggak ada? Kita bergeser ke isu lainnya. Sebelum bergeser hari, silakan.